Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan pendengar Roja Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam acara perjalanan setelah kematian. Bagaimana kondisi seorang manusia setelah dia meninggal yang kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra. Ikhwah, kita telah pelajari terkait dengan kubur, bagaimana alam kubur, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan kepada kita bagaimana menyeramkannya alam kubur. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah menceritakan kepada kita, mengabarkan kepada kita, dan kita wajib untuk mengimaninya, bagaimana kegelapan kubur dan bagaimana himpitan kubur, jepitan kubur, di mana semua manusia, baik dia seorang yang saleh maupun yang tidak saleh, dia yang muslim, yang mukmin, apalagi yang kafir, akan mendapatkan himpitan dan jepitannya, jepitan kuburannya. Hanya saja sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa jepitan kuburan, himpitan kuburan terhadap orang-orang mukmin itu bagaikan pelukan seorang ibu terhadap anak yang sudah lama dia rindukan. Adapun jepitan ataupun himpitan kuburan terhadap orang-orang kafir, ini merupakan azab, ini merupakan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Kita juga telah membahas terkait dengan fitnatul qabr. Fitnatul qabr, fitnah kubur. Ikhwah, perlu kita ketahui berbeda antara fitnah kubur dengan adab kubur. Ya. Harus kita bedakan antara fitnah kubur dengan azab kubur. Adapun azab kubur, ya azab siksaan, ya, yang akan didapati ditimpakan terhadap setiap orang yang kafir dan fajir. Itu azab. Adapun fitnah, dia adalah pertanyaan, seperti yang Senin lalu telah kita bahas, di mana setiap orang akan mendapatkan 3 pertanyaan. Dan 3 pertanyaan ini sudah diberitakan kepada kita. Siap-siap kita mendapatkan 3 pertanyaan ini nanti di kuburan. Bahkan tidak hanya pertanyaan, jawabannya juga sudah ada. Sudah diberikan kepada kita. Namun tentunya yang akan menjawab nanti itu bukan kecerdasan. Ya, bukan lagi kecerdasan. Tapi dia adalah keimanan seorang terhadap Allah dan Rasulnya ketika dia berada di dunia. Mereka yang tebal keimanannya terhadap Allah dan Rasulnya, yang taat, maka dia akan dengan mudah
menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Namun bagi siapa yang kafir, maka dia tidak akan mendapat menjawabnya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ini merupakan fitnah kubur. Ya, jadi bedakan antara fitnah kubur dengan adab kubur. Fitnah kubur yaitu ujian ataupun soal dua malaikat nungkar yang bernama Munkar dan Nakir yang berwarna biru, hitam kebiru-biruan. Dia akan memberikan 3 pertanyaan. 3 pertanyaan yang diberikan inilah disebut dengan fitnatul qabr. Ya. Berikutnya nanti baru akan ada adab kubur sesuai dengan hasil pertanyaan. Jika orang tersebut tidak mampu memberikan jawaban, maka diikuti setelah itu adab kubur. Namun jika seorang itu mampu menjawab pertanyaan, 3 pertanyaan ini, maka setelah itu diikuti dengan nikmat kubur. Demikian perjalanannya dan sesi kondisi seorang manusia dalam kuburannya. Ikhwah azallahikum, mengenai fitnah kubur juga sudah kita bacakan beberapa hadis-hadis dan hadis yang sahih dan wajib untuk kita imani. Hanya permasalahannya ikhwah, ada khilafiyah di kalangan para ulama terkait dengan apakah orang kafir itu juga mendapatkan azab, mendapatkan fitnah kubur. Apakah orang kafir mereka juga akan disodorkan 3 pertanyaan ini? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, mereka yang mengatakan tidak ada fitnah kubur bagi orang kafir, alasannya ya mereka orang kafir, nggak perlu tanya-tanya lagi, sudah langsung masuk mendapatkan azab kubur. Nah, untuk apa lagi tanya? Tidak perlu lagi ditanya-tanya. Ini kan ikhwah. Karena memang nggak ada Rasul bagi mereka dan tidak Tuhan bagi mereka, dan agama mereka juga nggak agama Islam, makanya untuk tak perlu ada pertanyaan. Tapi sebaiknya kita bacakan saja kitabnya ikhwah, di mana masalah ini masalah khilafiyah dengan para ulama tentang apakah orang kafir juga akan mendapatkan fitnah kubur. Ingat ikhwah, fitnah kubur yaitu pertanyaan yang diajukan, 3 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Ini fitnah kubur. Adab kubur setelah itu. Kalau seorang nggak sanggup menjawabkan 3 pertanyaan ini, maka dia akan mendapatkan adab kubur. Namun apabila dia berhasil menjawab 3 pertanyaan ini, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Ya, ingat, bedakan antara fitnah kubur dengan adab kubur. Tapi ikhwah rahimanallahu ikum, para ulama berbeda pendapat terkait dengan apakah orang kafir itu akan mendapatkan fitnah kubur, atau apakah mereka ini juga setelah mati akan mendapatkan pengajuan 3 pertanyaan kepada mereka yang wajib untuk mereka jawab. Masalah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Waqad dallatil hadis, penulis mengatakan dallatil hadis allati suqnaha ala annal kuffar yuftanuna fi quburihim. Dari hadis-hadis yang telah kita bacakan yang di kajian lalu, bahwasanya orang-orang kafir juga akan mendapatkan fitnah kubur. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Tirmidzi, di mana setelah Rasulullah dari Al-Bara' bin Azib, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bagaimana malaikat Munkar dan Nakir membentak dan memberikan pertanyaan kepada seorang mukmin dan dia mampu untuk menjawabnya. Kemudian beliau menceritakan kondisi orang kafir, atau orang fajir. Beliau katakan, waqala fil abdil kafir awil fajir. Lantas Rasulullah SAW berkata tentang seorang hamba yang kafir awil fajir. Fajir ini banyak berbuat dosa, pelaku dosa. Wa ya'tihi malakani syadidal intihar fayantahiranihi. Dan
Dia pun didatangi oleh dua malaikat yang sangat dahsyat, kuat sekali bentakannya. Ya. Wa yujlisanihi, dan didudukkanlah juga si mayat tadi, si jenazah tadi. Demikian ikhwah. Di sini ada kalimat wa qala fil abdil kafir awil fajir. Dan pun kemudian beliau menceritakan tentang hamba yang kafir atau fajir. Demikian. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, penulis menyimpulkan bahwasanya karena dalam hadis tersebut jelas-jelas disebutkan berkata seorang yang Rasulullah menceritakan setelah itu tentang nasib orang kafir dan orang fajir, ya, yang juga akan mendapatkan pengajuan 3 pertanyaan tersebut. Demikian. Wa qad khalafa fi dzalikal Hakim at-Tirmidzi wa Ibnu Abdul Bar was-Suyuti. Dan hal itu berbeda halnya dengan Imam Hakim at-Tirmidzi dan Ibnu Abdul Bar serta Imam Suyuti. Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada fitnah kubur. Ingat, tidak ada fitnah kubur untuk orang kafir. Ingat perbedaan antara fitnah kubur dengan azab kubur. Jadi kata mereka bahwasanya tidak ada fitnah kubur untuk orang yang kafir. Wahtajjal Hakim at-Tirmidzi, Imam Hakim at-Tirmidzi berhujah ala alami soal, di mana orang kafir tidak mendapatkan pertanyaan kubur, bi annal umam al-madiyata in rafadat al-istijabata li rasuliha ujilat bil azab. Karena umat-umat terdahulu, ya, karena umat-umat terdahulu apabila mereka menolak untuk menerima ajakan para rasul mereka, maka mereka akan segera diturunkan azab. Mereka akan segera diazab. Ya, sebagaimana yang kita lihat, yang kita baca dalam Al-Quran seperti kaum Samud, kaum Ad, kaum Saleh, itu mereka diazab dikarenakan mereka tidak mau atau enggan beriman dengan Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan berbagai macam jenis azab yang ditimpakan, termasuk juga kaum Sodom, kaum Lut. Demikian ikhwah, ya. Jadi kata beliau alasannya adalah kalau umat-umat terdahulu itu, ya, mengapa orang kafir itu tidak diberikan pertanyaan fitnah, tidak mendapatkan fitnah kubur? Karena orang-orang kafir, karena umat-umat sebelum ini, kalau mereka tidak mau menjawab, tidak mau mengikuti ajakan para rasul mereka, langsung mereka mendapat adab dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Bikhilafi hadil ummah, beda halnya dengan umat ini. Maksudnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad amsaka anhal adab. Bahwasanya azab itu tak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang mengingkari Rasul. Bagi mereka yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lihat ikhwah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciri-ciri yang persis ada di dalam Taurat maupun di Injil. Makanya Allah katakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab, mereka itu mengetahui Muhammad ini sebagai utusan Allah, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Demikian. Tapi namun begitu pun ketika Rasulullah SAW diutus, mereka semua ingkar. Mereka tidak mau beriman, enggan untuk beriman. Gara-gara apa? Gara-gara ternyata Rasul yang terakhir yang ada di dalam kitab mereka itu diutus dari kalangan orang Arab. Ini permasalahannya. Ya, mereka menyangka Rasul terakhir itu diutus dari kalangan Yahudi, ternyata tidak. Ya, ternyata diutus dari kalangan orang Arab. Di sini yang membuat mereka iri, dengki, sehingga nggak mau beriman. Seolah-olah mereka, bukan seolah-olah mereka tutup mata dengan ciri-ciri Rasul yang diutus yang disebutkan dalam baik Taurat maupun Injil. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi sampai sekarang tidak ada azab besar yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebagaimana azab yang ditimpakan kepada kaum Ad,
sampai mereka punah. Kemudian kaum Samud, habislah mereka. Apalagi kaum Nuh yang dilenyapkan oleh Allah dengan banjir. Kaum Lut yang Allah timpakan dengan batu. Min sijil mamdud. Demikian ikhwah. Itu adab. Adapun umat ini tidak ada. Ya, adapun umat ini tidak ada seperti itu. Wa bu'ithar Rasul sallallahu alaihi wasallam bisayf. Dan Rasul pun diutus dengan pedang. Faman dakhala fil Islam makhafatal qatli. Barang siapa yang dia masuk ke dalam agama Islam karena takut dibunuh, summa nafaqa, kemudian dia pun akhirnya menjadi orang munafik, udziba fi qabri, maka dia akan diadab di kuburannya. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Sebagaimana yang lalu telah kita bahas bahwasanya munafik itu ada dua, ya. Pernah saya singgung bahwasanya munafik itu ada dua. Ada munafik nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nifak i'tiqadi ini yaitu nifak orang munafik yang dia sebenarnya orang kafir tapi pura-pura masuk Islam. Inilah dia yang dimaksud. Ya. Kenapa dia pura-pura masuk Islam? Padahal dia hatinya sebenarnya tidak ingin masuk Islam. Itu dikarenakan takut dibunuh, takut diintimidasi, takut ini, takut itu. Akhirnya dia pura-puralah dia masuk ke dalam Islam. Ini yang dimaksud munafik ini. Bukan munafik al-amali seperti yang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik thalathan, idza haddatsa kadhiba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Tanda-tanda orang munafik ada 3, apabila dia berbicara dia bohong, apabila dia diberi amanah dia khianati, apabila dia berjanji dia mangkir dari janjinya, dari janjinya. Demikian. Ini nifak amali. Ya, ini nifak amali. Baik. Adapun summa nafaqa, barang siapa yang masuk ke dalam Islam dikarenakan takut dibunuh, kemudian dia pun akhirnya berpura-pura masuk Islam, ya, orang munafik i'tiqadi tadi, udziba fi qabri, maka dia akan diazab dalam kuburannya. Wa hadza alladhi qalahu fihi an-nazar. Pendapat seperti ini ikhwah, ya, kata penulis, ini masih perlu dipertimbangkan, masih perlu dikritisi. Kenapa demikian ikhwah? Fa innallaha lam yuhlik mukadzibil umam ba'da nuzul Taurat. Kan tadi alasannya dikarenakan orang-orang terdahulu kalau mereka mengingkari ajakan Rasulnya langsung diadab. Namun ternyata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab para pendusta umat, pendusta Rasul setelah diturunkan Taurat. Jadi memang sebelum diturunkan Taurat itu memang ada adab yang luar biasa Allah timpakan kepada umat-umat sebelumnya. Namun ternyata setelah diturunkannya Taurat tidak ada lagi yang seperti itu. Ya, tidak ada lagi yang seperti itu. Kemudian artinya ya ini alasan tidak bisa dipakai. Ya, ini alasan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bahwasanya kenapa orang kafir tidak diazab, dikarenakan kalau orang umat-umat sebelum dahulu itu kalau mereka mengingkari Rasulnya langsung diazab. Demikian. Dijawab oleh penulis bahwasanya itu alasan nggak tepat karena toh setelah turunnya Taurat tidak ada lagi azab seperti itu. Demikian ikhwah. Padahal setelah turun Taurat, Injil itu kan selang waktunya cukup lama sampai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahtajja Ibnu Abdul Bar bi qauli sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil ummah tubtala fi quburihim. Dan Ibnu Abdul Bar, beliau salah seorang para ulama yang memang menyatakan bahwa orang kafir tidak mendapatkan fitnah kubur. Apa kata beliau? Sesungguhnya umat ini nanti akan dicoba di kuburan mereka. Wa minhum may yarwihi tus'al. Di antara mereka ada yang meriwayatkan tus'al. Ya, tus'al itu ditanya. Wal ahadits sahih taruddu hadzal faham. Namun kalau kita lihat hadis-hadis sahih jelas tidak bisa menerima
pendapat seperti ini, yaitu tidak bisa menerima pendapat yang menyatakan bahwasanya orang kafir tidak ditanya, tidak difitnah dalam kubur. Wa tadullu ala hadzal laisa khasatan bil mu'min wa laisa khasatan bi hadzal ummah. Di mana hadis-hadis tersebut tidak hanya fitnah kubur itu tidak hanya untuk orang-orang mukmin dan juga tidak hanya untuk umat, ya, tidak hanya untuk umat Islam ini, untuk umat Rasulullah SAW. Sementara umat yang lalu tidak mendapatkan fitnah kubur. Demikian ikhwah azanallahu wa iyyakum. Wa qad dhahaba ila anna su'al amun. Su'al amun Abdul Haq Al-Ishbili. Dan di antara para ulama yang berpendapat bahwasanya pertanyaan ataupun fitnah kubur ini itu umum untuk semua orang, semua umat, baik umat Rasulullah SAW maupun umat sebelum umat Rasulullah SAW, baik orang mukmin maupun orang yang kafir dan yang orang-orang yang munafik. Beliau adalah Abdul Haq Al-Ishbili. Demikian juga Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim juga berpendapat bahwasanya pertanyaan kuburan ataupun fitnah kubur itu umum untuk semua tanpa terkecuali. Untuk semua. Wal Qurtubi, demikian juga Imam Qurtubi dan juga Imam Safarini wa ghairihim dan lain-lainnya. Jadi intinya ikhwah begini, ya. Intinya kita sarikan saja bahwasanya ada perbedaan pendapat para ulama. Apakah orang kafir itu mendapat azab kubur atau tidak? Itu intinya. Sebagian mengatakan tidak, ya. Apakah orang kafir itu mendapat fitnah kubur ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak, orang kafir tidak mendapatkan fitnah kubur. Ini seperti Hakim At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Abdul Bar dan Imam Suyuti. Alasannya adalah bahwasanya karena umat-umat terdahulu begitu mereka ingkar langsung dapat azab. Dari situ mereka berdalilkan bahwasanya ya berarti umat Islam tidak orang-orang kafir dahulu nggak ada azab kubur, hanya ada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijawab bahwasanya toh ternyata setelah turun Taurat juga tidak ada azab lagi sebagaimana azab pada umat-umat sebelumnya. Namun intinya ikhwah hanya satu, yaitu karena hadis Rasulullah SAW menyebutkan adanya nama kafir, menyebutkan hamba. Dengan artian kalau sudah disebutkan hamba berarti umum, baik untuk orang kafir maupun untuk orang mukmin. Baik fitnah tersebut ditujukan kepada umat Muhammad SAW maupun juga kepada umat sebelum umat Rasulullah SAW. Ini berdasarkan hadis yang sahih yang telah kita bacakan pada kajian yang lalu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah pendapat yang rajih Allahu a'lam bis-shawab, yaitu orang kafir, orang mukmin, umat Rasulullah maupun yang bukan umat Rasulullah, baik umat Rasulullah maupun umat yang sebelum umat Rasulullah SAW, itu semuanya akan mendapatkan fitnah kubur. Allahu a'lam bis-shawab. Kemudian hal yuftanu ghairu mukallafin. Apakah kaum muslimin yang ghairu mukallaf itu juga mendapat fitnah kubur? Ghairu mukallaf ini seperti anak-anak, orang gila misalnya, ya. Apakah mereka ini juga mendapatkan azab kubur, mendapatkan fitnah kubur, mendapatkan pertanyaan di dalam kuburannya? Ya. Al fitnatu amun lil jami'il mukallafin. Bahwasanya fitnah kubur ini umum untuk semua orang yang mukallaf. Yang mukallaf ini artinya yang mendapatkan beban hukum. Dia adalah orang yang dia adalah orang yang berakal dan orang yang baligh. Berakal pun dia, tapi kalau belum baligh belum mendapatkan ini. Ya, belum dikatakan mukallaf. Baligh dia tapi tak berakal, belum dikatakan mukallaf. Jadi mukallaf itu adalah orang yang baligh dan orang yang berakal. Baik. Bahwasanya fitnah kubur ini ditujukan kepada semua mukallaf, yaitu yang baligh dan yang berakal. Illan nabiyyin faqad ikhtalifa fihim. Kecuali nabi, para ulama berbeda pendapat bahwasanya apakah para nabi itu juga akan mendapatkan fitnah kubur. Demikian yang rajih bahwasanya para nabi tidak mendapatkan fitnah kubur dan tidak mendapatkan jepitan kubur
himpitan kubur sebagaimana yang telah kita bahas di 2 kajian sebelumnya. Wa illa syuhada wal murabitin wa nahwihim mimma ja'atin nusus dallat ala najatihim min fitnatil qabri kama sayati biyanuhu. Demikian juga para syuhada, orang-orang yang mati syahid, wal murabitin. Murabitin ini orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan negara kaum muslimin. Ya, jangan-jangan untuk menjaga jangan sampai ada musuh orang kafir menyerang. Nah, mereka yang meninggal dalam keadaan seperti itu, ya. Ini mereka juga termasuk orang-orang yang terbebas dari fitnah kubur berdasarkan hadis-hadis, ya, hadis-hadis yang insya Allah akan ada penjelasannya. Ya, jadi mereka ini termasuk pengecualian para nabi, para syuhada, orang-orang murabitin, ya, mereka dikecualikan tak mendapatkan fitnah kubur dikarenakan apa? Dikarenakan ada dalilnya. Demikian ikhwah, dikarenakan ada dalilnya. Adapun orang-orang kafir seperti yang tadi kita bahas, itu dikarenakan ada dalilnya, maka nggak bisa kita kecualikan dari keumuman. Baik. Waktu lifa fi ghairil mukallafin minas sibyani wal majanin. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Apakah anak kecil dan orang-orang gila yang belum mukallaf, yang tidak mukallaf, apakah mereka juga dapat azab kubur, mendapat fitnah kubur? Fadhahaba jami'u minal ulama ila annahum la yuftanun. Banyak juga para ulama yang berpendapat bahwasanya untuk anak kecil dan orang gila tidak mendapatkan fitnah kubur, pertanyaan kubur. Minhum Qadi Abu Ya'la wa Ibnu Aqil. Di antara mereka yaitu ulama yang bernama Abu Ya'la dan Ibnu Aqil. Wa wijhatun nadhar haula annal mihnata takunu liman kullif. Alasan mereka bahwasanya beban pertanyaan ini ya hanya untuk orang-orang yang mukallaf. Ya sudah mendapat beban hukum. Adapun anak-anak tak ada dosa. Kemudian juga tidak perlu disiksa juga. Kenapa mereka tidak mukallaf? Rufiat anhum qalam, di mana dosanya belum dituliskan. Demikian ikhwah. Demikian juga orang gila, di mana mereka juga tidak mendapatkan fitnah kubur. Ya, mukallaf, tidak ada beban hukum. Makanya kalau ada anak kecil membunuh itu tidak ada hukuman. Orang gila misalnya tidak ada hukuman. Demikian ikhwah. Baik, selanjutnya. Amma man rufi anhul qalam fala yadkhul minal mihnah. Adapun orang-orang yang diangkat pena dari catatan mereka, maka mereka tidak masuk dalam kategori mihnah atau mendapatkan ujian tersebut. Idza ma'na li su'ali an syai' lam yukallaf bihi. Tentu tidak ada makna sama sekali kalau pertanyaan kubur ini atau fitnah kubur ini diajukan kepada orang yang nggak ada beban hukum, kata mereka. Ya, inilah pendapat alasan mereka yang mengatakan, para ulama yang mengatakan bahwasanya fitnah kubur itu tidak diberikan kepada anak kecil dan orang-orang gila. Wa qala al-akharun, berkata yang lain, bal yuftanun, bahkan mereka tetap akan mendapatkan pengajuan pertanyaan yang 3 yang telah kita sampaikan kemarin. Wa hadza qaulu Abil Hakim Al-Hamdani. Ini adalah pendapat Abil Hakim Al-Hamdani dan Abul Hasan Ibnu Adus, dan juga dinukil pendapat dari para ulama murid-murid Imam Syafi'i. Wa qad ruwiya Malik, demikian juga wa qad rawa Malik wa ghairuhu, dan Imam Malik dan lain-lainnya juga meriwayatkan satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW shalla al-tifl, di mana mereka meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW menyolatkan anak kecil. Faqal, dan berkata, Allahumma qihi adzabal qabri wa fitnatil qabri. Ya Allah, selamatkanlah anak kecil ini dari azab kubur dan fitnah kubur. Ternyata ada hadisnya, ikhwah. Jadi nggak perlu lagi diperselisihkan. Ya. Apabila Rasulullah mengatakan, Allahumma qihi adzabal qabri wa fitnatil qabri, ya Allah selamatkan anak ini dari
adab kubur dan fitnah kubur, berarti kan memang ada. Berarti mereka juga mendapatkan fitnah kubur ini. Berarti mereka juga akan mendapatkan pengajuan soal yang 3 tersebut. Marabbuka wa manabiyuka wa madinuka. Anak kecil juga akan mendapatkan pengajuan soal ini, ikhwah. Kalau tidak, bagaimana, apa makna doa Rasulullah, Allahumma qihi adzabal qabri wa fitnatul qabri? Tentu nggak ada fungsinya doa ini. Demikian. Kalau yang tidak mukallaf itu tidak mendapatkan fitnah kubur. Wa hadzal qaul muwafiqun liqauli man qala innahum yumtahanuna fil akhirah. Hadis ini jelas, ya, hadis ini jelas sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya mereka-mereka yang belum mukallaf itu mereka tetap mendapatkan mereka tetap akan mendapatkan fitnah kubur. Wa annahum mukallafuna yaumal qiyamah, dan mereka juga akan mendapatkan beban beban itu di hari kiamat nanti. Kama huwa qaulu aktsaru ahli ilmi wa ahli sunnati min ahli hadis wal kalam. Nah, ini pendapat kebanyakan ahlul ilmi, kebanyakan ahlu sunnah, ya. Demikian juga ahlu hadis dan ahlu kalam. Wa huwa alladzi dzakara Abul Hasan Asy'ari, ini juga pendapat Abul Hasan Asy'ari an ahli sunnati, dari kalangan ahli sunnah, wa ikhtarahu, dan itu yang dia pilih. Wa huwa muqtadan nususu al-Imam Ahmad, dan ini juga yang bisa disimpulkan dari perkataan Imam Ahmad. Jadi intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bahwasanya anak kecil dan orang gila tetap akan mendapatkan pertanyaan ini di dalam kuburannya nanti. Ya, dalam kuburannya nanti. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, jadi ya, baik orang kafir maupun anak-anak, ya, anak-anak ataupun orang gila, semuanya tetap akan mendapatkan fitnah kubur, yaitu pertanyaan dalam kuburannya. Demikian berdasarkan hadis yang umum, demikian juga hadis yang jelas disebutkan dalam doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, setelah selesai kita membahas mengenai fitnah kubur, sekarang kita masuk pada adab kubur. Nah, makanya tadi dari awal saya katakan bahwasanya beda antara fitnah kubur dengan adab kubur. Fitnah kubur itu yaitu pengajuan 3 soal kepada si jenazah, ya. Adapun adab kubur ini, ya, adab dan nikmat kubur ini itu terjadinya setelah selesai pertanyaan. Baik. Al-Mabhatsur Rabi', pembahasan yang keempat, adzabul qabri wa na'imuh. Adab kubur dan nikmatnya. Matlabul awal, fasal yang pertama, ahaditsu adzabil qabri wa na'imihi mutawatirah. Bahwasanya hadis-hadis yang menceritakan tentang adab kubur dan nikmat kubur itu hadisnya hadis-hadis yang mutawatir. Mutawatir luar biasa banyak yang meriwayatkan hadis tersebut, jadi nggak bisa dipungkiri akan kebenarannya. Karena ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebagian kaum muslimin ada yang mereka berupaya dengan berbagai macam argumen untuk menolak azab kubur. Ya. Di antaranya mereka yang menolak dengan cara pikiran, ikhwah. Di antara mereka katakan bahwasanya ini kan adab kubur itu kan hanya ada dalam hadis. Dan hadis-hadis Rasulullah itu la yufidul ilmi, la yufidul yakin, kata mereka. Tidak yakin sekali. Beda halnya kalau seandainya ada dalam Al-Quran. Jadi bagi mereka kalau untuk masalah akidah itu harus ada dalam Al-Quran. Kalau nggak ada dalam Al-Quran berarti tidak bisa diterima, kata mereka. Ya. Tidak bisa terima. Karena apa? Karena dia karena hadis-hadis yang hadis-hadis yang terkait dengan masalah akidah jika diriwayatkan dari tidak dalam Al-Qur'an, maka itu seperti khobar ahad, kata mereka. Khobar ahad itu yufidudzon, menunjukkan adanya masih ada persentase keraguannya. Demikian ikhwah rahimanallahu, ya, tentunya ini adalah pendapat yang keliru, ikhwah, ya. Pendapat yang keliru. Baik, kita bahas. Ahaditsu adzabil qabri wa na'imuhu mutawatirun. Bahwasanya hadis-hadis yang terkait dengan yang menceritakan tentang azab kubur dan nikmatnya itu mutawatir. Yaqulu Syarih At-Tahawiyah,
Pensyarah akidah Tahawiyah mengatakan waqad tawatarat al-akhbaru an Rasulullah sallam fi thubuti adabil qabri wa na'imih liman kana dzalika ahlan, bahwasanya banyak sekali sudah mutawatir hadis-hadis tentang dari Rasulullah SAW yang menceritakan tentang adanya azab dan nikmat kubur bagi orang yang memang pantas untuk menerimanya. Artinya ada yang mendapatkan azab kubur dan ada yang mendapatkan nikmat kubur. Wasu'alul malakaini, demikian juga dengan pertanyaan dua malaikat. Fayajibu i'tiqaduhu subuti dzalika wal imanu bihi. Maka kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengimaninya dan wajib untuk meyakini kebenarannya. Wala natakallamu fi kaifiyah. Kita tidak bicara tentang bagaimana-bagaimananya. Ya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ketika malaikat datang kemudian menyuruh duduk si jenazah setelah nyawanya dikembalikan, kita nggak tahu juga kan bagaimana duduknya, ya. Karena kalau kita bayangkan duduknya seperti duduk kita sekarang ini, jelas tidak ada ruangan untuk tempat duduk, tidak ada ruangan untuk duduk. Demikian ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini, ya kita tidak tahu bagaimananya. Tapi yang jelas Allah mengatakan adanya adab kubur, ya sudah selesai. Bagaimana tengok aja nanti sendiri. Demikian ikhwah. La natakallamu fil kaifiyatihi. Kita enggak bicarakan tentang kaifiyat azabnya. Ya. Kaifiyat nikmatnya. Id laisa lil aqli wuquf ala kaifiyati. Karena akal kita itu belum bisa menalarnya. Belum bisa mencerna bagaimananya. Ikhwah. Ya, belum bisa mencerna bagaimananya. Ya kita ikhwah, ketika kita bicara tentang sesuatu dengan pertanyaan bagaimana, ya kita harus lihat dulu bendanya. Barulah kita bisa bicarakan bagaimana. Misalnya nih sepeda. Bagaimana kita cara mengendarai sepeda? Rodanya cuma 2, depan dengan belakang. Ya bisa ngelimpang lah ke kiri atau ke kanan. Bagaimana caranya? Coba perhatikan, kalau ada di suatu tempat, ya di suatu tempat tidak ada sepeda dan mereka nggak pernah mendengarkan dengan kalimat sepeda, bahwasanya sepeda termasuk kendaraan yang bisa digunakan manusia. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Yang rodanya 2 depan dan belakang, mereka belum bisa membayangkan. Kita datangkan di hadapan mereka sepeda. Kita hadapkanlah dia di depan mereka sepeda. Nah, ini bisa dipakai, dikendarai. Mereka yang belum lihat bagaimana cara mengendarainya juga belum bisa. Loh, gimana? Mungkin kalau mereka ada sapi, ya sapi itu udah bisa berdiri, mereka tinggal naik. Ini sepeda nggak bisa diberdirikan. Nggak bisa diberdirikan tanpa cagaknya kan, tanpa standarnya. Mereka kan bingung, loh gimana caranya? Kalau dinaikin dia bakal jatuh kiri atau jatuh ke kanan. Demikian, nggak tahu kaifiatnya. Demikian, ikhwah, setelah dinaikin ternyata bisa, oh begitu, berarti memang orang yang mengendarai sepeda ini harus bisa mengimbangkan dirinya. Barulah mereka katakan, oh itu sudah nampak sepedanya. Ya, belum melihat bagaimana cara mengendarainya. Ya mungkin kalau mereka mengendarai di awal-awal bisa jatuh kiri atau jatuh kanan. Itu makhluk ikhwah yang sudah kita lihat. Konon lagi bagaimana dengan alam kubur, ya, sesuatu yang belum masuk nalar kita, ikhwah, ya, belum masuk nalar kita. Dan banyak hal di muka bumi ini, ikhwah, kita mau tidak mau harus meyakini adanya, walaupun kita belum pernah melihatnya, ya kan? Kita belum pernah melihatnya. Kita lihat, bahkan kita melihat langsung bagaimana efek daripada makhluk-makhluk tersebut. Seperti corona misalnya, ya, corona nggak pernah kan ada di antara kita yang pernah melihat corona, kecuali orang-orang yang ahli yang mereka meneliti, mereka pakai mikroskop dan seterusnya. Bagi kita ya, apakah corona itu ada? Ya kita katakan mau nggak mau kita harus katakan ada memang yang namanya virus corona COVID-19. Walaupun kita tidak pernah melihatnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kuman misalnya, kuman.
kuman atau virus. Semua kita mengatakan ya virus ada. Ketika kita mengatakan ada, apakah dikarenakan kita pernah melihatnya? Kan tidak. Umumnya kita tuh nggak pernah melihatnya, tapi kita meyakini adanya virus yang menyebabkan seorang itu flu atau pilek dan seterusnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ini masalah dunia saja masih banyak yang kita yang belum pernah kita lihat, namun kita bisa meyakini kebenarannya. Nah, sementara ini ikhwah, ini yang bicara adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah harus masuk akal dulu kita? Harus masuk ke akal kita dulu, bisa kita nalar, baru kita mau beriman. Astagfirullah. Banyak hal akhirnya harus kita tolak dalam Islam ini. Kalau harus masuk akal kita dulu, baru kita beriman. Demikian ikhwah. Sebagai contoh. Contoh mudah sekali. Mengapa subuh 2 rakaat? Mengapa zuhur 4 rakaat? Mengapa asar 4 rakaat? Mengapa maghrib 3 rakaat? Dan mengapa isya 4 rakaat? Coba jawab. Mengapanya? Apa alasannya? Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan ibadah sholat 5 waktu, nggak menyebutkan kenapa-kenapanya. Paling para ulama lah yang mungkin begini, kan masih mungkin juga ikhwah. Tapi kan semua kita sebagai seorang muslim meyakini ini adalah perintah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Ya semua kita sholat subuh 2 rakaat dan sepakat kalau ada yang melakukan sholat subuhnya 4 rakaat, sepakat mengatakan bahwasanya sholat subuhmu nggak sah, ulang, hanya 2 rakaat. Kan tidak ada yang nanya kenapa kok 2 rakaat. Demikian. Itu satu hal yang juga nggak masuk akal kita. Demikian. Banyak hal ikhwah, banyak hal. Itu masih di dunia, belum lagi ketika kita sudah masuk alam barzakh, masalah-masalah barzakhiyah, masalah-masalah akhirat, masalah padang mahsyar, masalah surga, masalah neraka, banyak hal ya yang belum masuk di akal kita, belum dinalar oleh akal kita. Demikian ikhwah. Sebagaimana pertanyaan yang lalu bahwasanya, Ustadz, bagaimana itu adab kubur? Kalau seandainya adab kubur itu ada, terus orang-orang kafir terdahulu, tentu kan lama sekali mereka mendapatkan adab dibandingkan orang-orang yang langsung melihat hari kiamat. Rasulullah kan katakan bahwasanya orang yang paling buruk adalah orang yang langsung melihat hari kiamat. Berarti mereka yang orang kafir, ya, itu kan orang seburuk-buruk manusia adalah mereka yang langsung melihat hari kiamat. Artinya terjadi hari kiamat pada zaman mereka. Baik. Berarti kalau mereka meninggal, adab kubur, kemudian gimana? Sebentar sekali dong. Berarti Allah nggak adil dong. Kan begitu jadinya. Kalau pakai nalar kita. Oke, itu yang kedua. Yang kedua misalnya. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang mati dimakan piranha? Dia kejebur di sungai Amazon, diserang oleh ikan piranha, kemudian tercabik-cabik. Terus dia pun meninggal, kemudian ruhnya dikembalikan ke jasad yang mana ikhwah? Sementara ikan piranha, nih misalnya ikan piranha itu ratusan, puluhan. Kemana nih? Ke perut ikan piranha mana? Demikian. Itu hal-hal yang ikhwah tak bisa kita nalar. Karena memang nalar kita itu terbatas. Ya, nalar kita terbatas. Kita baca dulu. Wala natakallamu fi kaifiyati. Kita tidak perlu bicara masalah kaifiatnya. Idlaisa lil aqli wuquf ala kaifiyati. Karena akal kita tidak bisa menalar bagaimana kaifiatnya. Likaunihi la ahida lahu bihi fi hadid dar. Karena memang tidak pernah ada terjadi di hadid dar, artinya di dunia ini yang sekarang. Wasyar'u la ya'ti ma tuhiluhu al-uqul. Sementara syariat itu tidak datang dengan satu hal-hal yang mustahil. Bal inna syar'a qad ya'ti bima tuharu fihi al-uqul. Tapi syariat itu datang dengan hal-hal yang membuat yang enggak masuk akal kita. Yang enggak bisa kita nalar. Jadi bukan yang mustahil, ingat. Bukanlah syariat kita, tidak ada dalam syariat kita itu menjelaskan, memerintahkan
menceritakan hal-hal yang sifatnya mustahil. Mustahil ini artinya kan tidak mungkin bisa terjadi, kan gitu. Tidak mungkin pernah terjadi, tidak mungkin, berarti ada kemungkinan. Beda artinya dengan tidak mungkin dengan tidak masuk akal kita. Tidak bisa kita nalar. Tidak mungkin itu artinya takkan pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Tidak bisa kita nalar artinya nalar kita, mungkin nalar orang masuk. Demikian. Demikian juga masalah kuburan. Ya, masalah kuburan memang belum masuk akal kita sekarang, tapi nanti baru kita katakan, oh begitu rupanya. Demikian ikhwah. Ya, seperti sepeda yang kita contohkan tadi itu. Setelah dia lihat bagaimana orang mengendarainya, oh bisa rupanya ini dikendarai hanya dengan 2 roda depan dan belakang. Nah, demikian. Tentu pasti mereka akan coba saya yang coba. Nggak bisa kan? Nggak bisa mereka kendarai kecuali setelah mereka belajar. Demikian ikhwah. Jadi tidak ada dalam syariat kita ini hal-hal yang mustahil. Yang ada itu yang belum bisa kita cerna. Fa inna da'wata ruh ilal jasad fa inna audat ruh ilal jasad laisa ala wajhil ma'hud fid dunya. Karena sesungguhnya pengembalian ruh ke jasad itu tidak seperti pengembalian sesuatu semasa di dunia. Ya misalnya begini ikhwah, kalau dikatakan dikembalikan, saya pinjamkan sepeda motor kemudian dikembalikan, itu yang biasa terjadi di dunia. Tapi pengembalian ruh ke jasad itu tidak seperti itu ikhwah. Ya. Terus bagaimana? Allahu alam, nggak tahu. Bal tu'adu ilahi i'adatan ghairi i'adatil ma'lufati fid dunya. Bahkan ya, tetapi ruh itu akan dikembalikan ke jasadnya tidak seperti pengembalian yang biasa terjadi di dunia. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Baik. Wa qala fi mawdhi'il akhar, berkata pensyarah hadis kitab At-Tahawiyah dalam hadis yang lain, dalam keterangan yang lain beliau mengatakan wa alam annal adzabul kubri adzabul barzakh haqqun. Ketahuilah bahwasanya azab kubur dan azab barzakh itu hak. Fa kullu man mata huwa mustahiqqul adzabin nalahu nasibu minhu. Setiap yang mati maka dia akan mendapatkan azab jika memang dia orang yang memang pantas untuk diazab. Kubira allam yukbar, baik dia dikuburkan di tanah ataupun tidak. Akalat usiba aw ihtaraka hatta sara ramadan. Wa nasafa fil hawa, baik dia dimakan oleh binatang buas atau dia matinya terbakar hingga menjadi debu kemudian diterbangkan ke hawa, itu kan berarti tinggal butiran-butiran ya. Au suliba, atau dia disalib, au ghuriqa fil bahar, atau dia tenggelam di laut, wasala ilaihi ruhihi wa badanihi minal adzab ma yasilu ilal qubur, maka rohnya akan kembali ke badannya dan juga akan mendapatkan adab sebagaimana orang yang mati dikuburkan. Semuanya akan mendapatkan jatah yang sama. Demikian ikhwah, ya. Semuanya akan mendapatkan jatah yang sama. Ini kok gimana ya? Seperti yang kita katakan tadi, ya. Ya. Ini contohnya, masya Allah ikhwah. Jadi ada orang yang dikebumikan secara normal, dikuburkan. Ada orang yang matinya terbakar, kan ada yang memang dibakar, kan yang sengaja dibakar. Dibakar, kemudian debu pembakarannya diterbangkan ke hawa. Terus nanti rohnya gimana? Kembalinya kemana? Karena jasadnya sudah nggak ada. Sudah berupa butiran-butiran kecil, serpen-serpen kecil yang sudah terbangkan ke hawa, terbang kemana-mana. Terus kemana itu ruhnya dikembalikan? Maka kita katakan dia akan dikembalikan. Ruh akan dikembalikan kepada jasadnya, baik dia dikubumikan seperti biasa, yang biasa, maupun jasadnya itu sudah hancur lebur, sudah berkeping-keping dan seterusnya. Demikian ikhwah, tetap akan dikembalikan dan tetap akan datangi oleh malaikat mungkar nangkir, ya. Kemudian akan tetap didudukkan. Ini gimana ya? Tuh, kan nggak nalar kita, nggak masuk ke akal kita. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, masalah ini, masalah gaib itu banyak hal yang tidak masuk akal kita. Tapi ingat, bukan mustahil. Tidak masuk akal bukan
bukan mustahil. Demikian ikhwan rahimanallahu iyyakum. Wa ma warada fi ijlasihi wa ikhtilafi adla'ihi wa nahwi dzalik. Demikian juga ketika hadis menyebutkan di mana dua malaikat ini mendudukkan si mayit tadi. Loh, ini gimana mendudukkannya? Ketika seorang jasadnya dicabik-cabik oleh binatang buas, kemana mau didudukkan? Kakinya dimakan sana, kepalanya dimakan sini, demikian. Tangannya diambil oleh yang lain, atau seperti tadi yang sudah dibakar dan tinggal serpihan-serpihan. Tuh, gimana dudukkannya? Oh, nggak ada jasadnya sudah. Tapi tetap terjadi ikhwah. Dia akan didudukkan. Terus gimana? Jangan tanya bagaimana. Kalau ada yang menanya, bagaimana jadinya? Allahu alam. Katakan Allahu alam dan jangan tanya bagaimana. Demikian juga ketika Allah katakan bahwasanya adab orang kubur itu diantara dia akan dihimpit oleh bumi, dihimpit oleh kuburan dan sampai remuk tulang rusuknya. Loh, tulang rusuk yang mana lagi nih? Kalau rusuk yang satu dibawa oleh binatang ini, rusuk yang satu lagi dibawa oleh hewan yang ini, namanya juga dicabi-cabi oleh binatang buas. Terus gimana rusuk yang mana lagi nih? Demikian ikhwah, ya. Fayajibu ayyafham anir Rasulullah muraduhu min ghairi ghulul min ghairi ghuluwin wa taqsirin. Maka kita sebagai seorang muslim wajib untuk memahaminya, ya, sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah SAW dengan tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan. Demikian ikhwah. Jadi memang Masya Allah mengenai kubur suatu hal yang unik, ikhwah, suatu yang unik, dan memang kewajiban kita sebagai seorang muslim jika memang ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, maka kita wajib untuk mengimaninya dengan tanpa ditanya bagaimananya, ya. Karena syariat itu datang dengan hal-hal yang belum masuk akal kita, ya, bukan suatu hal yang mustahil. Nggak masuk akal, tapi bukan berarti mustahil. Karena memang di dunia ini saja banyak hal-hal yang belum masuk akal kita. Tapi dia tidak mustahil. Sebagaimana yang saya jelaskan di kajian lalu bahwasanya tubuh kita ini punya panca indera. Dan semua panca indera kita itu terbatas. Mata kita bisa melihat, tapi kan penglihatan kita terbatas. Seperti saya sekarang ini. Saya bisa melihat yang ada dalam studio. Tapi di luar studio saya nggak bisa melihat. Terbatas penglihatan saya. Saya bisa mendengar, tapi pendengaran saya terbatas. Saya punya tangan, bisa memukul, bisa mengambil, tapi ini pun terbatas. Sekedar yang bisa saya jangkau, yang tidak saya jangkau tidak bisa. Kaki saya bisa berjalan, tapi kan terbatas juga. Demikian. Apalagi penciuman saya terbatas. Bisa mencium tapi terbatas. Demikian juga kita punya akal, tapi akal kita juga terbatas. Jangan paksakan akal Anda untuk memahami yang di luar nalar Anda, karena Anda nanti bisa jatuh pada kesalahan. Apalagi ketika memahami ini. Bisa-bisa kalau semua diukur dengan akal, nanti banyak hal yang harus kita tolak dari agama Islam ini, sementara sumbernya sahih dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah ikhwan untuk sementara, nanti kita lanjutkan lagi karena babnya belum selesai, ya, permasalahannya belum selesai. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk melanjutkan kajian tersebut. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silahkan saya kembalikan ke studio. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik atas materi yang banyak faedah yang dapat kita ambil dari materi di pagi hari ini. Khotul Islam azani Allah wa iyyakum. Dan untuk selanjutnya kita akan membuka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya secara langsung Anda dapat menghubungi kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita melampaui alam barza, Ustaz, alam kubur. Jadi kita sampai nanti di padang mahsyar setelah hari kiamat ini, Ustaz. Jadi kita ditimbang pahalanya berapa, dosanya berapa. Kemudian dalam hadis yang lain juga diberi kitab, ada yang diberi kitab melalui Baik, langsung ke pertanyaan Bapak.
Nah, jadi pertanyaannya setelah ditimbang Ustaz, setelah ditimbang pahalanya ini selisih. Katakanlah timbangan pahala 1.000 Ustaz, timbangan dosa 1.100. Apakah yang 100 ini kita dihajab di neraka atau sebaliknya Ustaz? Pahalanya 1.100 ditimbang dosanya 1.000. Jadi apakah yang 100 ini saja kita kualitas surga yang kita nikmati? Gitu aja Ustaz. Baik Pak, terima kasih banyak Nah, dari Pak. Kamulyono di Medan ini Ustaz. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, mengenai padang mahsyar ya, kita akan melalui padang mahsyar, akan melalui timbangan, akan melalui yang namanya pemberian kitab. Ini sebenarnya termasuk dalam rentetan perjalanan setelah kematian nanti. Tapi tidak apa, ikhwah, azallahu iyyakum. Mengenai timbangan misalnya, timbangan seperti yang Bapak tadi bertanya, gimana kalau seandainya pahalanya 100, dosanya 90 misalnya, ada perbedaan sedikit. Nanti bagaimana ini dengan dosa, bagaimana dengan pahalanya? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, perlu kita ketahui bahwasannya ya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Ini yang harus kita camkan. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala tak pernah menzolimi hambanya. Wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Kami tak pernah menzolimi hamba, tapi mereka yang telah menzolimi diri mereka sendiri. Termasuk mengenai posisi-posisi yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang nanti di hari akhirat. Ya. Sebenarnya Allah sudah tahu. Belum Allah ciptakan kita, Allah sudah masing-masing kita ini sudah ada tempatnya, baik di surga maupun di neraka. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita tentang timbangan, mizan, ya, menceritakan kepada kita tentang mizan. Baik. Ini bagaimana nanti? Apakah memang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan sesuai dengan nilai kebaikan kita? Kalau kebaikannya 100, tempatnya sekian. Kalau 120, tempat sekian. Kalau nilainya 300, sekian, lebih tinggi begitu. Apakah demikian? Allahu a'lam bishawab. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita nalarnya seperti nalarnya kita fahami sebagaimana ilmu eksakta, ya seharusnya seperti itu. Tapi jangan lupa, bukankah di sana ada syafaat? Ya. Bukankah di sana ada syafaat? Syafaat itu ikhwah rahimanallahu iyyakum, yaitu diberikan kepada pertama orang yang seharusnya masuk neraka tak jadi masuk neraka. Itu syafaat. Yang kedua, orang yang seharusnya dia masuk surga di tingkat yang rendah, Allah masukkan di tingkat yang tinggi. Termasuk juga syafaat orang yang tadinya harus lama di neraka, akhirnya jadi nggak begitu lama, begitulah kira-kira. Itu ada syafaat, ya, ada syafaat. Jadi bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Di akhirat nanti bisa 1 tambah 1 nggak jadi 2, tapi karena ada syafaat bisa jadi 100. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Jadi kok bisa? Apakah semua orang akan mendapatkan syafaat? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kam mim malakin fis samawati wa kam mim malakin fis samai wa kam mim malakin fis samai la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha' wa yarda. Jadi berapa banyak para malaikat-malaikat itu di langit, ya, di mana tidak ada sedikit pun manfaat syafaatnya kecuali illa min ba'di ay ya'dhanallah, kecuali setelah mendapat izin dari Allah, min ba'di ay ya'dhanallah liman yasha', kepada siapa saja yang dikehendaki, wa yardo, dan untuk orang yang dia ridhoi. Demikian ikhwah. Jadi syafaat itu ikhwah, syafaat itu Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan. Rasulullah SAW mendapat izin untuk memberi syafaat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin juga diberi syafaat. Kepada siapa syafaat ini diberikan oleh orang-orang mukmin? Kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi tidak harus sebagaimana yang 100 ya di 100 tempatnya. Demikian. Tidak harus seperti itu. Karena apa? Karena nanti adanya syafaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita syafaat yang seharusnya masuk neraka akhirnya tidak masuk neraka. Demikian. Mungkin para pemirsa pernah mendengar hadis bitokoh. Ya, hadis bitokoh di mana seorang mukmin ya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan catatan amalannya di mana catatan amalannya itu sebanyak 99 catatan. Satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Ya. Catatannya. Kemudian Allah katakan pada dia, "Betul kamu sudah mengamalkan ini? Betul kamu sudah melanggar ini?" Ya, dia nggak bisa bilang apa-apa. Benar ya Allah, benar ya Allah. Sampai dia aduh, udahlah. Artinya putus asa sudah. Dia tahu ini bakal penghuni neraka, ini bakal marah Allah, ini bakal Allah adablah saya. Begitu sampai tidak ada lagi yang tidak ada lagi tempat bisa dia berharap. Tidak ada lagi harapannya terhadap surga. Sampai Allah Subhanahu wa taala berikan bitokoh. Ya. Ya berupa kartu yang kita nggak tahu kartu bagaimana, apakah memang kartu sebagaimana kartu ATM kita, Allahu a'lam nggak tahu ya. Ya. Kemudian orang tersebut berkata, "Ya Allah, apalah faedahnya kartu ini dengan sekian banyak dosa-dosa yang telah aku lakukan?" Akhirnya ikhwah, semua dosanya diletakkan di satu timbangan, di daun timbangan, yang satu lagi diletakkan daun timbangan yang satu lagi diletakkan di tokoh ini. Ternyata timbangan di tokoh yang ada kalimat la ilaha illallahnya berat, lebih berat ketimbang dosanya. Masya Allah. Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Ada lagi di mana Allah Subhanahu wa taala ajak seorang mukmin dialog ya dengan tanpa didengar oleh yang makhluk Allah yang lain. Allah tanyakan, kamu sudah lakukan ini, kamu sudah lakukan ini, kamu sudah lakukan ini. Benar ya Allah, sudah nggak ada lagi harapannya. Kata Allah, aku ampuni semuanya. Masya Allah kan. Ya itulah ikhwah, makanya ikhwah azallahu ikum, surga itu tidak bisa kita gapai dengan amalan kita. Terlalu rendah amalan kita untuk mendapatkan surga yang begitu mahal. Sebanyak-banyak amalan yang kita lakukan itu belum cukup untuk menebus tebusan sebagai tebusan untuk mendapatkan surga. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyatakan bahwasanya seorang itu tidak masuk surga, seorang itu tidak masuk surga karena amalannya, tapi dikarenakan rahmat Allah. Tapi ikhwah, tentu kita sebagai seorang manusia hendaklah kita banyak beramal. Memang tahu bahwasanya amalan kita tidak cukup untuk mendapatkan surga. Tapi kita mohon kepada Allah. Semoga dengan kesungguhan kita dalam beramal, Allah bisa kasihan dengan kita. Allah bisa memberikan rahmat kepada kita ya dengan amalan kita. Itulah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi amalan kita belum bisa untuk jadikan sebagai tebusan mendapatkan surga. Tapi dengan kesungguhan beramal, semoga Allah kasihan dengan kita. Ya, kasihan dengan kita, kemudian dimasukkan kita ke surga. Makanya ikhwah, beramallah dan beramallah. Walaupun memang belum bisa untuk menembus surga, tapi beramallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan seluruh kita ke dalam surga. Demikian Allahu a'lam bishawab. Demikianlah ikhwah rahimanallahu ikum. Saya kira cukup satu pertanyaan saja karena waktu juga sudah lewat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam melewati fitnah kubur, dalam melewati berbagai macam hal dalam azab kubur. Dan tentunya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita masih hidup, apalagi kita dalam suasana Ramadan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wasufidati syayatin, dibukakannya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan. Manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk terus dekat dan semakin dekat
pada Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak ada hari selain Ramadan, ikhwah. Tidak ada. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang memang seluruh kaum muslimin serentak untuk melakukan kebaikan. Maka ini kesempatan bagi kita untuk bisa menjadi baik. Kesempatan kita untuk bisa menjadi baik. Sebab kalau kita nggak bisa menjadi baik di saat orang-orang semua serentak untuk melakukan amalan kebaikan, tapi kita tetap berjalan di tempat, faman haruma khairuha faqad hurim, yang nggak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, faqad hurim, berarti dia telah terhalang mendapatkan banyak kebaikan. Kalau di bulan Ramadan saja seperti itu, ya dia tidak bisa meningkatkan kebaikannya, dia tidak bisa menjadi baik di saat kaum muslimin serentak menjadi baik. Kapan lagi? Apakah mungkin dia bisa menjadi baik di luar Ramadan? Demikian. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi inayahnya, istiqomah, tetap ya mempertahankan ibadah kita, dan upayakan jangan mempertahankan tapi meningkatkan terus sampai ke di akhir Ramadan. Dan hingga kita menjadi orang-orang dikelompokkan Allah Subhanahu wa taala dalam orang-orang yang muttaqin. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.